semuanya, welcome back to my channel. Akhirnya aku udah lama nggak bikin video. Nah sekarang tuh kayak nyempetin sedikit waktu buat bikin video tentang unpacking hadiahnya Lisa yang dikasih sama temannya Bas yang udah tinggal di sini udah lama. Dia itu orang Indonesia tapi dia suaminya dari sini, dari Belanda, dan udah lama tinggal ke sini dari daerah Banten terus pindah ke sini. Nah, kemarin kita bawain makanan Indonesia gitu, dia titip beli di Indonesia terus minta tolong bawain ke sini. Pas kita mau fly ke sini kan akhirnya kita bawain, dikasih hadiah si Alisa sama aku sama Bas lumayan banyak. Jadi aku mau kasih tahu apa aja yang kita dapat dari temannya Bas yang tinggal di Belanda, orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Nah, pertama ini si Alisa tuh dapat ini Nike. Aku pikir sepatu kan, aduh Alisa tambah sepatu lagi, ternyata ini sendal dan lucu banget sendalnya nih. Jadi Nike sandal ini mudah banget dipakai, dia tuh ada anti-slip juga gitu. Cuman strap ini, dan ini bagus banget buat dipakai di Jakarta. Kenapa? Soalnya banyak lubang anginnya, jadi nggak panas. Si Alisa juga kakinya nggak cepet keringetan, terus nggak kepleset gitu di bawahnya, kayak ada gripnya gitu tuh. Ada ini spekulas itu semacam biskuit tapi ada rasa rempahnya, rempah kayu manis gitu. Kalau aku sih suka ya, tapi kebanyakan waktu masih kerja di Jakarta aku bawa ini tuh kebanyakan yang nggak begitu doyan karena menurut mereka mungkin aneh biskuit ada bumbu-bumbunya gitu. Tapi buat aku ini enak banget, apalagi buat ngeteh sama ngopi. Coba deh kalian ntar kalau ketemu ini, ada kalau nggak salah di Jakarta tuh ada tapi beda brand, tapi spekulas juga, cobain deh, ini tuh enak tahu buat cemil-cemil. Terus ada lagi ini lucu sekali, jadi ada coklat tapi letter cepet milk gitu, jadi itu kayak A, Alisa, B, Bas, P, Putri. Tapi kalau yang P ini bukan milk tapi kayak pure coklat dark kali ya. Terus ada ini mini Snickers. Jadi dia tahu banget kali ya kita dengan coklat. Akhirnya dikasih Snickers. Ada yang bilang teman aku di Jakarta, Snickers di Belanda sama di Jakarta rasanya tuh beda. Tapi aku nggak tahu sih ya bedanya dari mana. Selama ini aku makan kayaknya sama, cuman mungkin lebih manis kali ya yang di Jakarta. Terus pas kita gigitin kan karamelnya langsung kayak di mulut banyak banget kalau yang beli di Jakarta. Nah kalau ini nggak terlalu banyak, nggak lebay gitu loh karamel sama rasa manisnya, enak aja di pas dia berikunya tuh, jadi nggak kayak tebel karamel gitu. Yang terakhir ini di sini tuh Rapi kalau ngasih hadiah gitu, tadinya tuh Nike-nya si Ali juga sebenarnya dibungkus kado, tapi karena dia udah nggak sabar di sana sama dia dibuka kan. Jadi kalau di sini kalau ngasih hadiah gitu, walaupun small thing, tetap dibungkus pakai kertas kado. Kalau kita kan biasanya cuma lagi ulang tahun aja ya. Tapi kalau di sini even kita ketemu tiap hari terus kita mau ngasih hadiah, dia udah baik sama aku, itu dibungkusin sama kertas kado. Jadi nggak cuma dikasih ini buat kamu, enggak, tapi dibungkus-bungkusin rapi banget kertas kado. Untuk mamanya aku dapat ini white mask perfume oil. Aku udah coba sih, pokoknya enak, wanginya cewek banget gitu. Aku lupa belum foto, aku harusnya foto bilang kasih sama dia tapi baru dapat nomornya dari Bas, nanti aku kirim. Namanya Mbak Anis Kesuma. Makasih banyak Mbak Anis Kesuma. Enak, wanginya soft banget. Mbak Anis itu punya anak cowok umurnya 4 tahun. Kemarin juga kita sempat jemput dari sekolahnya. Terus lucu banget sih Alisa tuh kayak lari-lari gitu liatin anak kecil kan banyak ya, terus dia kayak ketawa-ketawa seneng gitu. Mungkin dia pikir ih temen gue nih seumuran nih sama gue,
tapi gak bisa ngobrol, dia kan gak bisa ngomong tuh. Cuma mukanya pasti kalian tahu lah kalau ngeliat anak lagi seneng gimana sih rasa sumringahnya di muka mereka tuh, beda auranya ya kan. Aku pikir ya ampun, kasihan banget sih si Alisa tuh kalau di Jakarta cuma di rumah ya kan, karena taman apartemen kan dibuka waktunya terbatas tuh. Udah gitu tiap dibuka pun kalau kita mau jalan-jalan ke apartemen ke taman apartemen tuh ditegur mulu, aku harus pakai masker lah, face shield lah. Sementara tahu sendiri kan anak kecil kan pasti dikasih dikit dibetot sama dia, dikasih dikit dibetot sama dia. Jadi istilahnya males banget kalau jalan ke taman apartemen tuh pasti berantem mulu sama penjaga security-nya gitu. Udah gitu kita jemput ke sekolahnya, jadi rapi banget. Mereka tuh orang tuanya nungguin di depan sekolahnya tanpa pakai masker, tapi jaraknya tuh benar-benar 1,5 meter gitu. Aku lihat kok, ini ada apaan, pada berdiri jauh-jauhan. Aku lupa kalau di sini tuh corona, karena di sini tuh kalau keluar tuh nggak harus pakai masker kan. Jadi lupa di sini peraturannya itu jaga jarak, tapi nggak usah pakai masker kalau di ruang terbuka, kecuali kalian naik bus, naik tram, naik kereta, naik public transportation gitu, nah kalian baru wajib pakai masker. Tapi kalau kayak aduh lampunya jatuh tapi kalau aku jadi ngeblank dah. Tapi kalau ke mana store, farmasi, pokoknya ke tempat yang umum, ke dentis, kayak aku ke dentis kemarin tuh kita wajib pakai masker ke dalamnya. Cuman kalau lagi jalan sore, jalan pagi sama anak-anak sama bawa anjing tuh keluar-luar nggak apa-apa nggak pakai masker. Jadi kita masih bisa nafas, udaranya segar, masih bisa kita hirup ke paru-paru. Ya udah sampai di sekolah, kita lihat deh lucu-lucu banget anak kecil gitu. Kelar kelas mereka lari ke orang tuanya, terus namanya Fabian kan, namanya anaknya Mbak Anis, cerita sama mamanya kayak hari ini ngapain. Terus kenapa kan lucu banget ya, jadi aku kayak nanti Alisa sekolah aku kayak gini kali ya, jemput kayak gitu. Kayaknya langsung mikir panjang banget, mama biasa kan. Terus kita dimasakin mie ayam bakso gitu kan, karena dia nanya mau request apa kalau lagi kesini. Akhirnya Bas bilang, si Putri minta dibikinin mie ayam bakso, kurang asem nih bawa nama aku. Padahal ya lumayan juga sih kalau dibikinin, akhirnya dibikinin, terus enak banget. Mie tuh bikin sendiri. Hampir 2 minggu di sini itu baru sekali makan makanan warung, kayak makanan warung di Jakarta tuh perut sumpah puas banget. Situ kita pulang deh, jadi nggak terlalu lama, sekitar 3 jam doang, karena pas mau ketemu temennya yang lain. Selama di sini dia usahain buat ketemu teman-teman baiknya yang ada di Belanda. Akhirnya kita pulang dengan perut yang bahagia. Kalau segitu dulu curhat aku hari ini. Mudah-mudahan kita makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. See you on my next video. Bye.